Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita soal ketiga ya. Ini kan ini soal pertama, ini soal kedua. Sekarang kita masuk ke soal terakhir. Berbahagialah gitu kan. Udah sampai soal terakhir. Oke. Langsung saja. Ini kekecilan sepertinya ya. Untuk dilihat. Kita bikin yang gede sekalian gitu. Kita bikin yang gede sekalian. Jadi saya udah bikin yang gede ya. Set. Nah, ada emang gedein aja ya. Oh, dia ketutupan layer atasnya. Tidak usah panik. Nah, set. Mantap. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kan udah diketahui sama soalnya, kita cuma nulis ulang aja nih. Sekarang kita masukin aja ya nilai-nilainya. Soalnya kalau nggak dimasuk-masukin nanti kita pusing sendiri. Lanjut. Yang pertama adalah R1. Kok nggak nyala? Nah, nyala nih. R1 itu oke, sebelumnya saya ini dulu ya, apa namanya? Jelasin sebentar ya. Nah, jadi yang kayak gini nih, yang ruwet-ruwet ini namanya hambatan. Resistor, ada yang bilang resistor, ada yang bilang hambatan, itu sama aja. Namanya resistor makanya dia namanya R. Nah, kalau kayak gini ini baterai, ini hambatan. Ini dia ditulis kayak E kebalik epsilon ya. Gitu. Dia bukan E kebalik kan, kita kalau nulis E kan kayak gini ya. Berarti sama aja lah. Itu namanya epsilon, atau kita bisa sebut itu kayak baterainya lah, itu bahasa gampang. Kita langsung ya, R1 sama dengan 3. R1 itu 3 hambatannya. R2 2. Mana R2? Oh, ini 2 nih. R2 itu 2. Sini R3 itu 1. R3 itu 1 hambatannya. Set, nice. 1 itu 4 ya. Mana? Oh, ini nih 4 nih. Ini 4. 2 itu 5. Ini 5. E3 itu 6. E3 itu 6 ini ya. E4 itu 8. 8 ya itu ya. Terakhir itu adalah E5 itu 9. Oke, kalau kayak gini kan lebih gampang soalnya udah ditulis duluan. Oke, kita langsung bikin arah arusnya ya. Nah, kita coba arah arusnya itu masuk ke biru kayak gini nih. Nah, biru kayak gini aja. Kita coba arah arusnya itu ke sini ya. Set. Nah, ini ada hukum Kirchhoff 1. Jadi yang masuk itu sama dengan yang keluar. Gitu kan. Kita bikin persamaan 1. Kita taruh di atas aja kali ya. Gitu. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 gitu. Ini I1 I2 ditambahin yang keluar adalah I3 gitu. Oke, ini kita dapat satu persamaan ya. Jadi gini dong, kita udah dapat satu persamaan. Ini persamaan ke 1. Nah, ini karena kita kayak gini ya, berarti loopnya kayak gini. Set. Nah, ini juga sama ya, artinya loopnya begini.
Oke, kita coba loop 1. Loop 1 itu E kali E sama dengan I kali R. Nah, ini rumusnya. Ini rumus dari dosennya. Jadi kalau misalkan kalian lihat BIG course Coben itu I-nya di sini ya. IR-nya tuh di sini. Nanti dia sama dengan 0. Ya, sebenarnya rumusnya sama aja ya. Terserah kalian pakai yang mana. Lanjut aja, kita lihat di loop 1 ada apa aja. Sini ada ini ya. E5, ada E1, ada satu lagi E4. Nah, ini loop 1, ini namanya loop 1 ya, loop 1. Loop 1 yang kiri, loop yang kanan ini yang kedua. Oke, jadi kita lihat baterainya di sini ada 3. Ada ini sama ini. Ya udah, kita masukin aja ya. Ini 9, 8 sama 4 gitu kan. Tapi nanti dulu ya. Kita tulis aja satu-satu dulu kayak gini. E5 kurangi E1 kurangi E4. Nah, ini udah tahu kan tadi kan ada 5, 1 sama 4. Nah, IR ini kita lihat itu I1 R1 sama I2 R2 gitu kan. I1 R1 kurangi I2 R2 gitu. Ini yang kedua ya, yang dua itu yang di tengah. Oke, kita langsung masukin aja. 9 kurangi 4 kurangi 8 gitu kan, sama dengan di sini itu R-nya itu 3 ya. R-nya kan di sini 3 nih. Kita tulis ini 3. I kali 3 gitu, tapi kita balikin 3I. Ah, gitu. R2-nya di sini adalah 2. Kita tulis ini kan sebenarnya kan I kali 2 gitu kan. Kita balik 2 kali I. Jangan lupa ini kan 1. Tulis 1 kecil di sini. Ini 2. Nah, seperti itu. Oh, sebentar, ini kita lupa belum dikurangi ya. 9 kurangi 4 kurangi 8 berapa tuh? 9 kurangi 4 itu kan 5. Gitu kan? 5 kurangi 8 berarti minus 3. Kita langsung jadiin minus 3. Nah, biar gampang, nggak tulis-tulis lagi. Ini kita dapat persamaan baru. Ini adalah persamaan kedua. Ini tadi persamaan ke-1 ya. Persamaan ke-1. Kita langsung ke loop 2. Ini kita kecilin karena besar-besar juga ngapain gitu kan. Langsung kita ke belum dipencet. Jadi kita di sini dapat persamaan 2 sama dapat persamaan 1. Kita harus tambahin persamaan lagi ya. Kita coba ke loop 2. Nah, kita lihat di sini ada apa aja. Di sini ada baterai ketiga, baterai keempat, sama baterai kedua. Lihat nih, baterai ketiga, baterai keempat, sama baterai kedua. Jadi ada 3 ya. Kita tulis saja langsung E3. Iklan tuh ya. Selalu ada pesan begituan, kenapa ya? Ini E2.
Ini kenapa ada yang plus, kenapa ada yang minus gitu kan ya. Ini soalnya kan ini loh, jadi kan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau dia nabraknya ke pendek, itu dia nanti jadi minus. Kalau dia misalkan nabraknya ke yang panjang terlebih dahulu, tabrakannya di sini, itu dia jadi plus. Misalkan nih, kita dari rutenya kan dari 3 nih, dari 3 sini, seret. Nah ini nabrak kecil, berarti dia yang aslinya 8 gitu kan. Oke, yang aslinya jadi apa, 8 jadi minus 8 gitu kan. Terus aslinya minus, minus ketemu minus jadi plus gitu. Ini kan aslinya dikurangi semua kan, aslinya dikurangi semua. Aslinya kan E3, aslinya kan E3 kurangi E4 gitu kan. Tapi ternyata E4 nya itu minus itu. Nah karena minus ketemu minus jadi plus. Nah kayak gitu ceritanya, seperti itu, biar tidak bingung. Di sini ada I2 R2 nggak cukup. Tenang aja, kalau nggak cukup bisa dikecilin. Ditambah I3 R3 gitu. Nah kita lihat ya, di kanan sini, bagian kanan sini ada melewati R2 sama R3 gitu. Oke, langsung kita masukin aja nilainya, nggak usah pakai lama. Ini jadi 6 tambah 8 kurangi 5 gitu kan. Langsung kita kurangi aja ya, langsung kita hitung aja ya. 6 tambah 8 itu berapa? 14 ya. 14 kurangi 5 itu 9. Langsung jadiin 9 aja gini ya, biar kencang. Nah sini R2 berapa? R2 sini 2, maka kita tulis 2 I2. Di sini ada R3, R3 nya berapa? R3 nya 1 nggak usah ditulis ya, langsung I3 gitu kan. Jadi kita dapat oke, ternyata tadi tidak kepencet ya untuk yang ke loop 2. Kita jelasin ulang tentang yang loop 2 ya. Loop 2 ini bagian kanan. Loop 1 itu yang kiri, loop 2 yang kanan. Nah, di loop 2 ini di sini ada apa aja? Di sini ada lampu ke 3, ada lampu ke 4, ada lampu ke 2 gitu kan. 3, 4 sama 2, ada 3 lampu. Nah di sini kenapa plus? Nah jadi ada panjang sama pendek gitu kan. Kalau misalkan dia nabrak ke yang pendek dulu, itu dia jadi minus. Tapi kalau misalkan dia nabrak ke yang lebih panjang, itu dia jadi plus gitu. Ini kan ceritanya kan minus semua nih. E3 kurangi E4 gitu kan, ini loh. Nah ternyata nabraknya itu minus dulu, maka ini minus gitu kan. E3 kurangi minus E4. Nah karena minus sama minus, dia berubah jadi plus. Jadi asal usulnya seperti itu tadi ya, ternyata nggak kerekam ya. Ini kenapa jadi plus, ceritanya kayak gitu. Oke lanjut ya. Jadi itu dia tadi kan kita lihat nih angka-angkanya berapa aja. Kita lihat 6 tambah 8 kurangi 5 gitu kan. Loh 6 terus ini 8 sama 5 gitu kan. 6 tambah 8 jadi 14 kurangi 5 jadi 9. Langsung kita tulis 9. Nah kita dapat persamaan kedua. Kedua ini kan 1, 2, 3 berarti persamaan ketiga. Nice. Nah sekarang kita substitusi 1 ke 3 gitu kan. Kita lihat kan ini substitusi 1, kita lihat apa sih 1 itu bunyinya.
bunyinya yang ke satu itu adalah seperti ini. Nah, untung kita bisa geret-geret ya. Kayak gini. I1 itu persamaannya seperti ini. Nah, I3 itu berarti I1 tambah I2. Kita masukin. I3-nya ini kita ganti. I3-nya ini kita ganti sama yang ini. Gitu. Bisa? Oh, bisa dong. Namanya juga persamaan. Ini jangan dihapus kalau bisa ya. Ini biar keinget, jangan dihapus. Pinggirin aja. Oke, jadi yang aslinya 9 sama dengan 2I. Kita tulis ulang ya. 2 tambah I3. Ini kan tadi kan. I3-nya ini kita tuker sama yang ini. I1 tambah I2. I1 tambah I2 itu kan. Oke. Ini I2, ini I2 sama kan? Jadi ada 3 dong. 3 I2 tambah I1 sama dengan 9 gitu. Dapat persamaan ke 4. Tuh. Persamaan ke 4. Nah, lanjut, ini adalah persamaan keempat ya. Jadi persamaan keempat itu, jadi kan kita dapat persamaan 1 nih. Nah, ini kita tulis ulang. Nah, ini kita tulis ulang ini loh. Ini kita tulis ulang ke sini. Itu kan? Karena sama persis nih. Nah, tapi I3-nya ini kita ganti sama I1 dan I2. Karena ini kan sama dengan I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Maka kita ganti. Aslinya I3 kita ganti sama I1 tambah I2. I1 tambah I2. Nah, karena I2 ini I2 juga bisa ditambah dong. 2 tambah 1 jadi 3. 3 I2 tambah I1 sama dengan 9. Kita dapat persamaan ke ini kan 1, 2, 3, ini keempat. Persamaan keempat. Oke, lanjut. Kita lihat ya, kita amati dulu. Kita udah dapat 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Kita lihat NS seperti apa. Oh, gini. Jadi ini kan 9. 9 ini kita kali 3 aja. Ini kan 9. 9 kali 3 jadi 27. Tambah 3 kali 3 ikut tambah sih, sama dengan 3 kali 3 jadi 9. Semuanya dikali 3, semua dikali 3. 3 I2 tambah I, ini kan cuma 1 ya. Jadi 1 kali 3 jadi 3. 3 I1 gitu. Dan sepertinya enaknya kita tukar aja ya. Bukan tukar gimana-gimana, kita cuma tukar posisi ya. Yang di depan sama yang di belakang. Nah, yang ini di depan aja enak nih. Nah, enak begini. Kelihatannya enak begini. Ini plusnya jangan di sini dong. Plusnya ada di sini dong. Nah, gitu. Lebih enak. Nice. Jadi ini kesini itu dikali 3. Oke, lanjut. Kita satuin sama persamaan 1. Jadi persamaan 1 kita geret ke sini ya. Kita geret ke sini. Kita lihat dulu, minus 3 sama dengan berapa tuh? 31I dikurangi 212 dikurangi 2I2
212. Oke, kita bisa eliminasi. Eliminasi itu bacanya ke bawah ya. Misalkan kan ini kurang nih, berarti 27 kurangi 3, 27 kurangi minus 3, jadi 30. Ini 3i kurangi 3i berarti habis ya, kita habisin aja. Tinggal sisanya adalah 9i dikurangi minus 2. 9 kurangi minus 2 berarti dia ditambahkan minus jadi tambah 9, 10, 11 kan? Jadi 11 i2 gitu. Nah, kita dapat i2 berarti 30 bagi 11. Nah, seperti ini. Kita dapat 1 tuh. Nah, kalau udah dapat 1, gampang lanjutannya. Nah, dari sini kan dapat i2 nih. Ini kita bebas mau masukin ke mana aja. Saya pengen masukin ke yang ini. Hub. Itu loh. Hub gitu kan. Kita tulis ulang aja ya. Yang sama persis 9 sama dengan 3i2 tambah tak kurang tadi, tambah i1 gitu kan. i2 nya dimasukin berarti 3 kali 30 11 gitu kan, tambah i1 gitu. Ini jadi 90 per 11 gitu kan, tambah i1. Oke, ini kan 9, tetap 9. Ini berarti ada 9 kurangi 90 per 11 gitu kan. Karena harus disamain penyebutnya, kalau penyebutnya berarti 1 kan. Berarti satunya kali 11. 9 nya kali 11 juga jadi 99. Itu. Jadi sebenarnya pokoknya dipindah ke sana. Dipindah ke sana jadi ininya kosong. Yang aslinya plus ya jadi minus gitu kan. Hapusnya kurang kecil. Oke. Jadi i1 itu 99 kurangi 90 jadi 9 ya, 9 per 11. Ini adalah i1. Oke, kita dapat i1, dapat i2, maka kita masukin ke sini aja yang hukum Kirchhoff ini. Enak soalnya. Di sini kan ditulis nih i3 sama dengan i1 tambah i2. Nah, gini kan. Berarti i1 nya itu 9 per 11 ditambah i2 nya ini 30 per 11. Nah, gini. 9 tambah 3 jadi 9 tambah 30 jadi 39 per 11. Betul. Jadi yang ketiga adalah 39, ini 9 ya, per 11. Kita dapat i1, i2, dan i3. Tugas kita selesai. Oke, karena mau maghrib kita langsung ya. Ini panjang banget ya, lihat-lihat ya. Kita kecil-kecilin nih biar gak nyempit-nyempitin pakai lasso tool. Yang penting tulisnya ada bekasnya gitu kan, gak berubah kok, tulisannya cuma mengecil doang. Oke, kita lanjut ke ini. Udah kita dapat ya i1, i2 sama i3. i1 nya 9 per 11 ini, i2 nya ini, i3 nya ini gitu. Sebenarnya kita lanjut aja langsung. Ini adalah beda potensial antara A dan E. Ini A, ini E, jadi tegangan jepit gitu kan.
Kita langsung aja ke rumusnya, tidak usah bertele-tele, langsung I kali R kurangi gitu kan. Jadi I R ini ini kan lewatinya kan ini ya, R1 I1 ini juga S1 gitu kan, kita ngelewati S1, jadi semuanya sebelah 1 nih, lihat nih kan ke atas ini kan ngalirnya kan, kita ngelewati R1, ngelewati baterai ke 1 sama kita ngelewati arus ke 1 gitu, jadi gitu ceritanya. Lanjut I1 kita nemu tadi, I1 mana ya, ini I1 9/11 gitu kan, terus aja 9/11 R1 berapa tadi, R1 3 ya, R1 itu 3 minus jadi plus, tidak usah ini lagi, ini baterai ke 1 dia 4 volt ya, minus jadi plus. Nah ini berarti 9 kali 3 jadi 27, terusnya mati, 27/11 tambah 4 gitu kan. Nah ini bikin PR nih nyamain penyebutnya nih, berarti ini penyebutnya 1 jadi 11, isi 44 gitu kan. 27 tambah 44 berapa, 27 4 tambah jadi 11, 4 5 6 7 71 ya, 7 71/11 gitu. Jadi mungkin itu saja ya, kita udah dapat semuanya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.